kan perihal soal ilmu ya Pak. Nggih. Iman tanpa ilmu itu akan rusak. Berarti begitu pentingkah ilmu itu? Yang menjadi permasalahan itu lebih penting yang mana, antara ilmu dulu atau imannya dulu Pak yang harus kita jaga? Iman tanpa ilmu bodoh. Imannya akhirnya iman taklid. Iman taklid itu artinya iman yang anut-anutan. Sedangkan orang pinter yang tidak punya iman akan bodoh. Maka Rasulullah lewat hadisnya itu menjelaskan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu wajib hukumnya. Karena apa? Dengan ilmu itulah Anda bisa merubah dunia. Tanpa ilmu mustahil akan terjadi kemajuan. Contoh, sampean punya ilmu sedikit tentang dunia. Misalnya sampean bisa merubah batu menjadi suatu perhiasan. Tahun 2012 sampai tahun berapa itu kan pernah terjadi zaman batu. Batu yang dari sungai yang dulunya terpendam karena Anda memiliki keterampilan tentang ilmu perbatuan. Maka dengan ilmu sedikit itu banyak orang yang kaya karena ilmunya itu. Seorang ibu yang pandai memasak, meramu macam-macam masakan, akhirnya jadi terkenal. Itu contoh. Jadi lebih dulu mana antara iman dan ilmu? Iya, iman dulu, tapi iman yang diilmoni. Bukan hanya iman sekedar iman, tapi iman yang cerdas itu adalah imannya orang yang berilmu. Jadi kalau begitu, tataran yang lebih tinggi ya jelas ilmu. Ilmu dulu, baru sampai beriman, dan iman itu akan mengenai kepada sasaran. Contohnya orang nyembah harus tahu yang disembah, orang bersyahadat, orang bersaksi harus tahu yang disaksini. Semuanya itu bi ilmi, bersamaan dengan ilmu. Maka Allah berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi sepaket ini. Iman dan ilmu itu sepaket. Bukan iman dulu atau ilmu dulu, tidak. Orang yang beriman harus berilmu. Artinya apa? Supaya imannya itu bisa benar-benar benar. Tidak katanya tidak, tapi harus benar-benar dibuktikan sendiri dengan hakul yakinnya, dengan keyakinan yang benar-benar yakin, bukan iman taklid, maksudnya seperti itu. Monggo diwakili situ. Yang namanya zat itu adalah yang menguasai sesuatu. Jadi definisi Tuhan itu adalah sesuatu yang berkuasa atas hambanya. Jadi yang disebut zat itu adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh makhluknya. Kenapa disebut Allah itu maha tinggi, maha luhur, maha kuasa? Karena tidak ada setara atau sebanding dengan kekuasaan Allah. Jadi setelah Allah tidak ada lagi yang berkuasa. Maka disebut Allah maha kuasa, Allah maha sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan, zat itu adalah zat yang maha hidup dan menghidupi seluruh makhluk.
Zat yang maha kuasa yang menguasai seluruh makhluk itu adalah zat ya. Jadi artinya zat itu adalah yang maha hidup, yang maha menghidupi, dan yang maha kuasa. Saya kira itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Iya. menghadapi tahun baru tahun 2022 ini kan banyak musibah, terutama di wilayah sekitar kita, mungkin di Indonesia. Bagaimana cara menyikapi kita agar suasana yang kayak gini tidak menyebabkan kita itu kehilangan akidah, tauhid kita itu tidak rusak maksudnya itu. Gimana cara secara hakikatnya untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Secara umum, secara dohir, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kebobrokan mental orang-orang Indonesia. Coba sekarang di dalam situs-situs YouTube itu kan banyak konten-konten yang tidak pantas untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai. Itu harus diblokir, harus ditangkap, harus dihukum, karena menyebabkan mental bangsa ini semakin rusak. Itu yang pertama. Terus secara individu kita harus kembali introspeksi diri. Allah tidak akan mengadab, menghancurkan umat selagi umat itu tetap berada dalam ranah hakikat agama. Artinya apa? Bangsa Indonesia harus tanggung jawab, Departemen Agama harus menyeleksi betul konten-konten yang sekarang ini sedang marak sehingga terjadi pemerkosaan di mana-mana kan. Nah, itu juga kesalahan pemerintah. Kenapa melegalkan konten-konten yang seperti itu? Sampai lihat bahwa konten-konten yang ada kajian sepi pengunjung, betul. Tapi kenapa konten-konten yang berbau pornografi laris manis? Nah, ini tanggung jawab kepolisian. Ini harus benar-benar ditanggulangi di tahun yang akan datang ini, agar bencana atau wabah yang melanda khususnya di negeri kita ini bisa ditanggulangi. Karena notabene bangsa Indonesia itu adalah 90% beragama Islam. Ini punya tanggung jawab besar pemerintah untuk memblacklist atau menutup konten-konten yang tidak layak untuk ditonton. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ulama khususnya ini harus benar-benar seleksi. Artinya seleksi bagaimana? Kajian-kajian yang ada hubungannya dengan ilmu-ilmu yang sekarang ini lagi marak ya. Orang berdebat tentang agama itu harus dihentikan. Agama tidak boleh diperdebatkan, karena misi seluruh agama itu adalah rahmatan lil alamin, menolong orang. Jangankan kalau sesama orang, ada anjing kelaparan, ada kucing kedinginan, kita wajib melindungi, kita wajib memberi pertolongan. Dan itu adalah jalan menuju surga. Bukan hanya ibadah kamu, bukan hanya ritualitas kamu. Yang namanya ibadah itu adalah maknanya luas sekali. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu introspeksi yang pertama. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Dalam menyongsong tahun baru, tahun kehidupan yang selanjutnya, selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tentunya finansial juga sangat penting. Betul, penting itu, penting. Lalu bagaimana langkah-langkah yang harus diambil supaya kita selalu dipermudah di dalam mencari rezeki, terutama finansial? Oke, itu pertanyaan yang dibutuhkan orang itu. Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 1 dan 2.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man utawi sapane wong iku yataki wedi Allah ing Allah makhraja mongko bakal dikei dalan gampang metu saka kesulitan. Artinya apa? Kita harus mendekat dan mendekat terus kepada Allah sampai kita terpupuk keyakinan yang sangat tinggi tentang hakikat kekuasaan Allah yang Maha Tunggal. Jangan pernah kita percaya kepada dukun, jangan pernah kita percaya kepada orang yang notabene mengiming-imingi demikian. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya itulah jalannya sampean sugih. Ya toh? Karena Allah menjanjikan seperti itu. Yang bisa memberi kekayaan itu hanya Allah. Wa annahu huwa agna wa aqna. Allah lah yang memberi kecukupan dan kekayaan. Jadi artinya apa? Kita harus kembali kepada Allah. Banyak-banyaklah baca istighfar, banyak-banyak membaca sholawat dan perbanyak ibadah. Dan jangan lupa banyak-banyak sedekah. Itu jalannya. Oke. Selain banyak kita beribadah kepada Allah, yang lebih penting lagi kita harus pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan ditambah nikmat itu. Inna a'tainakal kausar fasoli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya apa? Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat ilmu dan lain sebagainya. Jangan berkecil hati kalau hari ini Anda jadi orang miskin. Songsong masa depanmu dengan penuh keyakinan. Kalau hari ini Anda dikucilkan orang, Anda dibully orang, jangan diperdulikan. Karena orang yang membuli kamu, orang yang mengecilkan hatimu, itu hakikatnya adalah orang yang bingung. Maka kebingungan itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan adalah dirimu dengan Tuhanmu. Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Guru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan selipan nih, mari kita selipan video. Oke, monggo, sip. Kalau sih mas, Saya sih percaya ini 5 menit ini. Pak Miskin dari tangga Pak nih. Oke. Ini kan kalau kita biasanya momentum kayak akhir tahun ataupun kita ada ulang tahun apapun tuh kayak momentum ketika kita ada resolusi gitu Pak. Nah, terkadang itu kan kita pasti berharap lebih baik daripada yang kemarin seperti itu Pak. Betul. Kalau kita berharap sih itu dari kita menjaga bagaimana kita harus lebih baik dari yang kemarin. Tapi ada satu hal Pak mesti terkadang itu kita punya istilah umumnya itu penyesalan atau sesuatu yang tidak mungkin bisa diulangi. Nah, apapun itu yang setiap orang itu pasti punya penyesalan yang menurut masing-masing itu gimana sih harus memperbaiki atau membayar dari kesalahan yang terdahulu. Saya tidak menyebutkan misal apapun Pak ya. Jadi setiap orang punya kapasitas masing-masing. Adanya. Betul. Adakah Pak selain ataupun kalau istilahnya itu dosa-dosa ataupun penyesalan-penyesalan itu ada nggak sih Pak dosa atau
kesalahan yang nggak bisa diampuni oleh Allah, walaupun ada itu apa. Nah, semisal bisa diampuni atau bisa dimaafkan oleh Allah itu, contoh dosa terbesarnya itu apa? Oke. Menurut ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa yang terbesar itu adalah dosa pengakuan. Artinya apa? Syirik itu adalah mengakui bahwa kita itu kuasa, punya kuasa. Padahal di dalam ajaran Islam itu yang berkuasa itu adalah hanya Allah semata. Jangan-jangan bencana yang terjadi di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia ini, manusia sudah lupa dengan kuasa Tuhan. Manusia boleh merayakan dengan euforia apapun. Contohnya kelahiran, contohnya pernikahan. Boleh, tapi jangan melampaui batas. Ya sekedarnya saja bahwa itu semuanya adalah nikmat Allah. Dan nikmat Allah itu wajib kita sampaikan, kita omongkan. Artinya apa? Supaya kita itu bahwa contoh, hari ini adalah hari kelahiran saya. Silakan diramaikan, tapi dalam rangka sampai mensyukuri nikmatnya Allah. Itu yang pertama. Kemudian kalau orang sudah terlibat dengan dosa besar, misalnya syirik, misalnya apa itu perbuatan yang melanggar agama yang berat, misalnya membunuh orang, apakah sudah vonis? Belum. Allah itu adalah Maha Pengampun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu jalannya. Dosa sebesar apapun, selagi kita sebagai manusia menyadari, artinya menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu baru diampuni oleh Allah. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Boleh orang itu menghujat sampean, misalnya sampean berdosa, misalnya salah, tapi sampean harus tahu gelagatnya orang itu. Kalau orang itu misalnya ahli judi kembali judi, ahli narkoba kembali narkoba, itu sama hanya melecehkan Allah. Tapi kalau orang sudah dipenjara, sudah dihina, sudah dihujat, kemudian dia sadar dan menjadi orang baik, itu yang harus ditakuti. Dan itu adalah perbuatan yang sangat terpuji di hadapan Allah. Maka kita tidak boleh menghujat itu karena itu. Jadi tidak tahu Allah itu zat yang maha kuasa. Dalam sedetik manusia berubah menjadi sangat super soleh, super cantik iman tauhidnya, itu bisa. Atau bahkan ada seorang, contohnya seperti Kiai Barseso, yang sudah jadi orang alim selama 221 tahun. Dia bisa terperosok dan mati dalam keadaan kafir, bisa jadi. Karena semuanya itu adalah kuasa Allah. Maka sekali lagi saya katakan, tidak ada dosa yang tidak diampuni, kecuali orang itu benar-benar bertaubat dan mengakui segala kesalahannya dan tidak akan mengulangi dosa yang sama. Saya kira itu. Jadi sangat penting sekali pertanyaan sama ini, bagus sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jangan pernah kita menghujat orang. Belum tentu kalau kita itu lebih baik daripada yang sampean hujat, misalnya kan begitu. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Yang dilakukan semuanya itu bisa diampuni. Contohnya kalau dosa syirik kan dosa paling besar itu kan. Iya, betul. Itu masih bisa diampuni apa enggak? Kalau memang bisa taubatan nasuha gitu. Betul. Artinya dosa syirik itu adalah dosa pengakuan, mengakui bahwa dirinya itu adalah kuasa. Dan pada saat dia mendapatkan pelajaran, baik itu pelajaran lewat media sosial, lewat majelis taklim, dan lewat apapun sehingga orang itu sadar, dan itulah pengampunan Allah.
akan diberikan kepada orang itu. Contoh, non Islam, kemudian dia alim di dalam agamanya, setelah itu mentok dia tidak menemukan kebenaran, akhirnya non Islam tersebut masuklah ke dalam Islam, maka seluruh dosanya yang lalu kan dihapus. Ya seperti itu contohnya. Jadi sama halnya dengan kita. Kalau kita beragama Islam hanya ritualitas, hanya sekedar ibadah dohir tanpa memahami hakikat jiwa, hakikat ruh yang ibadah kepada Allah, maka itu pun sama halnya. Kita hanya merutinkan ibadah tanpa memperhitungkan nilai ibadahnya. Jadi nilai ibadahnya, nilai taubatnya yang sungguh-sungguh inilah yang diperhitungkan oleh Allah di kemudian hari atau di hari kiamat. Jadi intinya dosa syirik itu bisa diampuni atau dihapus selama orang itu berhenti menyembah selain Allah. Harus kembali kepada fitrahnya manusia, bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari mengingat kepada Allah. Karena dimanapun saja Anda menghadap, disitulah kamu menghadap kepada wajahnya Allah. Itu dalam ajaran Islam. Jadi cukup sederhana sebenarnya menghapus penyakit syirik itu, tidak mengulangi lagi, dan kita mencari ilmu yang bisa memantapkan iman dan tauhid kita menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang fatal menurut ahlu sunnah wal jamaah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat fitini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Jadi secara hakikatnya sebelum ruh di pundut itu apapun kesalahan, apapun dosa itu masih bisa ditaubati, Bang. Benar sekali, yaitu yang paling tepat itu menyadari kesalahan dan bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Tubu ilallah taubatan nasuha, sebelum nyawa di tenggorokan. Artinya kesadaran jiwa, Pak, yang jadi persoalan itu. Bukan hanya sekedar di mulut, tapi kesadaran jiwa. Jiwa itu harus dikenalkan kepada Allah. Awaludini ma'rifatullah. Awal daripada menjalani agama harus mengenal kepada Allah. Dan ini banyak di antara kita menjalani agama tapi tanpa mengenal Allah. Lah kalau kita tidak mengenal Allah, mau dibawa kemana ibadah kita? Mau ditujukan kemana sholat kita? Ini yang jadi persoalan. Maka tidak sepantasnya kita orang Islam itu malas ngaji, malas belajar, sehingga orang-orang yang merasa paling benar itu justru salah karena merasa paling benar. Itu yang harus dibenahi sehingga kedepannya akan lebih baik dan lebih baik itu. Karena itu urusan kolbu, urusan hati, tidak ada yang tahu. Dalamnya segoro bisa diukur, bisa diketahui, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala.